Oke, halo, selamat siang Pak Dimas. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk pertemuan hari ini. Saya tentu sangat menghargai kesempatan ini untuk mempresentasikan rencana produksi film yang sedang kami siapkan, Pak. Oke, ya selamat siang juga Mas Raka ya. Oke, silahkan Mas Raka, saya ingin mendengar konsep untuk film ini secara menyeluruh, mulai dari ide cerita, dari sampai kesiapan tim-timnya, dan juga rencana distribusi untuk film ini. Ya, monggo Mas Raka silakan. Oke, baik Pak. Jadi untuk filmnya sendiri itu bergenre drama thriller sosial, yang mana ceritanya itu mengangkat tema kesenjangan ekonomi dan konflik antar kelas sosial, Pak, di kota-kota besar. Jadi secara konsepnya sendiri itu pendekatannya terinspirasi dari film seperti film Parasite. Tetapi tentu saja cerita dan juga karakternya itu sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Yang mana tentunya ini menjadikan film sendiri tidak hanya fokus pada hiburan, tapi juga untuk menyampaikan pesan sosial yang kuat. Yang mana dari kami sendiri ingin penonton itu merasa terhibur dan juga merasa berpikir setelah menonton film ini seperti itu, Pak. Oke, tema sosial ya. Oke, Ya, betul. memang tema sosial itu menarik. Tapi bagaimana tim Mas Raka ini memastikan film ini tetap bisa bersaing di pasar? Karena kan biasanya untuk masyarakat umum media-media yang bertemakan tentang eh, sosial ini ya, itu biasanya tema sosial ini itu biasanya kan dianggap sangat agak berat gitu lah ya. Itu menurut Mas Raka gimana nih? Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi untuk itu sendiri kami menyadari bahwa film dari kami ini penuh dengan isu sosial yang mana kadang itu dianggap berat bagi penonton. Oleh karena itu dari kami sendiri akan berencana mengemasnya itu dengan alur yang menegangkan, yang mana penuh dengan konflik dan juga memiliki plot twist yang mengejutkan. Jadi tetap ada unsur hiburan yang kuat di situ. Lalu selain itu juga kami juga melakukan survei kecil-kecilan terhadap target target audiens yang mana usianya itu sekitar 17 sampai 35 tahun. Yang mana dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penonton muda saat ini justru menyukai film yang punya pesan yang kuat. Jadi selama penyampaiannya tidak membosankan, saya rasa penonton akan tetap tertarik. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Lalu bagaimana dengan kondisi tim nih? Apakah sudah siap timnya? Siapa saja yang akan terlibat dalam produksi itu? Apakah ada individu-individu yang sudah ready dan sudah siap gitu? Oke, baik Pak. Untuk tim produksinya sendiri, untuk dari sutradara itu kami sedang dalam tahap finalisasi dengan seorang sutradara yang sebelumnya berhasil menggarap dua film drama dengan jumlah penonton di atas 1 juta, Pak. Lalu untuk pemeran utamanya kami juga sudah mendapatkan kontrak dari dua aktor ternama yang mana memiliki basis penggemarnya itu sangat besar di media sosial. Lalu untuk tim produksi inti yang lain juga kami sudah berpengalaman menangani berbagai proyek film layar lebar dan series digital. Jadi secara teknis saya rasa kami sudah cukup siap. Oke, berarti tim sudah siap ya. Betul, Pak. Eh, Kalau begitu, saya ingin berbicara soal budget, soal anggaran. Kira-kira berapa budget yang dibutuhkan sama tim Mas Raka ini untuk membuat film tersebut? Baik. Kalau untuk total anggaran produksi kami itu sebesar 8 miliar rupiah, Pak. Jadi anggarannya ini sudah mencakup praproduksi, produksi dan juga pasca produksi. Serta biaya promosi awal yang mana kami menyisihkan dana cadangannya itu untuk jaga-jaga ada kendala ketika ada di lapangan. Seperti itu, Pak. Oke. Dari total 8 miliar tersebut nih ya, Mas Raka, kira-kira Mas Raka ini sekarang sudah berapa persen yang sudah diamankan dana ini? Dan masih butuh berapa lagi? Kalau dari
saya sebagai investor itu kira-kira Mas Raka masih butuh seberapa lagi? Oke, baik. Untuk dananya sendiri kami sudah mengamankan sekitar 30% dari dana internal kami dan juga beberapa sponsor kecil. Lalu kami juga sedang mencari investor untuk menutup sekitar 40 sampai 50% dari total anggaran yang kurang agar produksi kami bisa berjalan sesuai dengan jadwal, Pak. Itu. Oke. eh dari keseluruhan ini kira-kira skema untuk pembagian keuntungannya gimana nih Mas Raka? Oke, untuk skema pembagian keuntungannya, Pak. Jadi dari kami itu menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan porsi investasi Bapak. Jadi misalkan jika Bapak investasi sekitar 40%, maka Bapak berhak atas 40% dari laba bersih. Setelah dikurangi biaya distribusi dan juga operasional. Namun dari kami juga membuka opsi skema prioritas. Jadi ini itu untuk pengembalian modal di mana investor itu akan mendapatkan pengembalian modal lebih dulu sebelum pembagian keuntungan penuh dilakukan. Seperti itu, Pak. Oke. Saya cukup tertarik dengan skema prioritas itu ya. Boleh untuk dijelaskan lebih lanjut lagi nggak? Oke, Pak. Tentu untuk skema prioritas itu jadi setelah film tayang dan menghasilkan pendapatan, nah keuntungan pertamanya itu akan dialokasikan untuk mengembalikan dana investor hingga modal kembali 100%. Nah, setelah itu barulah keuntungannya itu dibagi sesuai dengan saham yang disepakati. Nah, jadi dengan cara ini resiko dari para investor itu bisa sedikit lebih aman. Oke. Lalu bagaimana dengan proyeksi pendapatannya ini, Mas Raka? Oke, baik. Untuk itu dengan asumsi konservatif, semisal 800.000 penonton di bioskop itu tercapai dan harga rata-rata tiket di bioskop itu sekitar 40.000 rupiah. Nah, untuk potensi keuntungannya itu kira-kira saya rasa bisa mencapai 32 miliar rupiah, yang mana memang tidak semuanya itu akan masuk ke produser karena ada pembagian dengan bioskop dan juga distributor. Tapi saya rasa dari angka tersebut cukup untuk balik modal dan juga menghasilkan profit. Lalu belum lagi ini juga punya potensi penjualan hak tayang ke platform streaming dan juga kemungkinan distribusi ke festival internasional, Pak. Oke. Oke. Eh, Nanti ini tim saya akan cek lagi, tapi saya pengen dengar dari Mas Raka nih. Kira-kira ada nggak sih resiko terbesar untuk kita investasi di sini? Menurut Mas Raka gimana nih? Oke, untuk resikonya sendiri, untuk resiko utama ya, itu jumlah penontonnya bisa aja tidak sesuai dengan target. Lalu selain itu juga jadwal produksi kami bisa terganggu jika semisalkan ada kendala teknis seperti cuaca atau hal teknis lainnya. Namun dari kami sudah membuat timeline produksi yang saya rasa sudah cukup realistis untuk menyusun jadwal syuting dengan buffer waktu yang ditentukan yang tepat waktu. Kami juga menyisakan strategi pemasaran sejak awal produksi, termasuk konten behind the scene dan juga kampanye media sosial agar hype film ini itu sudah terbentuk dari awal sebelum produksi film ini rilis. Seperti itu, Pak. Oke. eh untuk kerjasamanya sendiri nih, kira-kira ada nggak sih peluang kerjasama dalam bentuk lain selain investasi dana gitu Mas? Oke. Tentunya ada, Pak. Jadi jika semisal perusahaan Bapak itu memiliki produk atau brand tertentu, tentunya kami bisa memasukkan produk tersebut, produk sebagai produk placement secara yang tentunya secara natural di dalam cerita filmnya. Nah, selain itu juga kami juga bisa memasukkan logo perusahaan dan juga Bapak bisa tercantum sebagai eksekutif produser di awal dan juga di akhir film. Lalu kami juga melibatkan perusahaan Bapak dalam event dan juga gala premier dan press conference sebagai sponsor utama. Seperti itu, Pak. Oke, cukup menarik ya untuk saya. Eh, Namun saya ingin
jaminan transparan laporan keuangan selama produksi berlangsung. Ya, kemungkinan Tentu Pak. ya, sorry. Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Kemungkinan saya akan berinvestasi di film Mas ini. Tapi yang itu tadi yang saya bilang tadi, saya mau jaminan transparansi untuk laporan keuangannya ya selama produksi. Ya, tentu Pak. Tentu dari kami itu sudah siap memberikan laporan keuangan secara berkala, termasuk rincian pengeluaran produksi. Bahkan jika diperlukan dari kami bisa melibatkan auditor independen dari Bapak agar semuanya itu transparan, Pak. Oke. Ya, kalau begitu saya mau deh eh, masuk dengan investasi. Mungkin langsung aja sekitar 50% untuk dananya. Saya ingin ada perwakilan dari pihak saya yang ikut memantau proses produksinya. Selain transparansi dari transparansi itu juga. Ya, baik Pak. Dari kami sendiri tidak keberatan untuk itu. Selama tidak mengganggu proses kreatif, justru dari kami itu menganggap itu sebagai bentuk kolaborasi yang baik. Dari kami aman, Pak. Oke. Saya melihat potensi apa proyek ini punya potensi ya, tapi saya tetap perlu mempelajari dulu proposal-proposal lengkapnya secara detail. Ya, tentu Pak. Kami juga akan segera mengirimkan proposal yang lebih lengkap beserta rincian anggaran, timeline, dan juga rincian produksi, dan juga proyeksi keuangan maksimal di 2 hari dari sekarang, Pak. Oke, kalau begitu saya tunggu ya itu proposal lengkapnya. Eh, Hmm. Jika sudah sesuai dan tidak ada kendala, mungkin kita bisa lanjut ke tahap penandatanganan nota nanti kesepahamannya. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak, Pak Dimas. Tentunya dari kami itu sangat berharap kerjasama ini bisa terjalin dengan sangat baik dan juga saling menguntungkan di antara kami, Pak. Oke, ya, ya sama-sama ya Mas Raka ya. Saya tunggu dokumennya. Ya, baik siap Pak. Terima kasih atas waktunya.